wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Siti Santia dari kelompok 1 Hukum Perdata Islam di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu tentang larangan perkawinan. Larangan perkawinan sangat erat kaitannya dengan asas selektivitas, yaitu orang-orang yang hendak menikah harus mengetahui dengan siapa dia diperbolehkan menikah dan dengan siapa dia tidak diperbolehkan menikah. Orang-orang yang haram dinikahi dalam hukum Islam dan dalam Al-Quran dan hadis disebut mahram. Dasar hukumnya yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 22 sampai 23. Yang selanjutnya, larangan pernikahan atau sebab-sebab dilarangnya pernikahan. Yang pertama, abadi atau mahram mu'abbad, yaitu golongan orang-orang yang haram dinikahi selamanya. Oleh sebab maksudnya orang yang haram dinikahi selamanya itu sebabnya apa? Yang pertama, pertalian nasab. Yang kedua, hubungan persusuan. Yang ketiga, kerabat semenda. Sebab larangan pernikahan yang kedua yaitu sementara atau mahram muakkad, yaitu larangan menikahi dua saudara perempuan sekaligus. Sebabnya, yang pertama, wanita terikat pernikahan yang sah. Yang kedua, belum habis masa iddah. Yang ketiga, pasangan tidak beragama Islam. Yang keempat, poligami sudah genap 4 istri. Yang kelima, laki-laki atau perempuan keadaan ihram. Ketentuan larangan perkawinan dalam kompilasi hukum Islam pasal 39, yaitu dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian nasab, yaitu yang pertama dengan seorang wanita yang melahirkannya atau yang menurunkannya atau keturunannya. Jadi apabila kalian dilahirkan oleh seorang ibu, nah ibu itu tidak boleh kalian nikahi dan seterusnya dari ibu itu. Seumpamanya ibu itu punya saudara, nah saudara itu tidak boleh kalian nikahi. Untuk yang laki-laki tidak boleh menikahi saudara ibu. Yang selanjutnya, dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu. Yang terakhir, dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya. Contohnya, pertalian nasab itu seperti ibu, nenek, dan seterusnya sampai ke atas. Terus anak-anak perempuan seterusnya ke bawah, saudara kandung, anak perempuan saudara perempuan, anak perempuan saudara laki-laki, dan saudara perempuan ayah dan ibu. Larangan pernikahan karena hubungan semenda pasal 39, yaitu karena pertalian kerabat semenda. Yang pertama, dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya. Yang kedua, dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya. Yang ketiga, dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qoblal ad-dukhul. Yang terakhir, dengan seorang wanita bekas istri keturunannya. Contoh dari kerabat semenda seperti ibu mertua dan neneknya istri, anak tiri yang ibunya telah dicampuri, kemudian menantu atau istri anak laki-laki dan istri
cucu. Yang selanjutnya istri ayah atau mantan dari istri ayah. Yang selanjutnya yaitu karena persusuan pasal 39. Yang pertama, dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas. Yang kedua, dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah. Yang ketiga, dengan seorang wanita saudara kesusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah. Yang keempat, dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas. Yang terakhir, dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya. Contohnya seperti ibu sesusuan, wanita sesusuan dan perempuan keturunannya, wanita saudara sesusuan dan keturunannya, bibi, nenek sesusuan, anak yang disusui istri dan keturunannya. Yang selanjutnya, larangan yang bersifat sementara pasal 40. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu. Yang pertama, karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain. Yang kedua, seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain. Yang ketiga, seorang wanita yang tidak beragama Islam. Pasal 41. Yang pertama, seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya. Yang pertama, saudara kandung, seayah atau seibu keturunannya. Contohnya yaitu saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya. Yang kedua, wanita dengan bibinya atau kemenakannya. Yang selanjutnya, larangan tersebut pada ayat 1 tetap berlaku meskipun istrinya telah ditalak roj'i tetapi masih dalam masa iddah. Contoh orang yang tidak boleh dinikahi sementara yaitu wanita yang telah menikah. Yang kedua, wanita dalam masa iddah laki-laki lain. Yang ketiga, wanita non-muslim. Yang keempat, memadu dua saudara kandung. Yang ketiga, memadu bibi dan keponakannya. Berlaku juga istri dalam iddah raj'i. Pasal 42, seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam masa iddah talak raj'i, ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i. Kemudian pasal yang ke-43, yang pertama, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria. Contohnya yaitu yang pertama, dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak 3 kali. Yang kedua, dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'an. Yang kedua, larangan tersebut pada ayat 1 huruf A gugur kalau perkawinan tersebut putus ba'da duhul dan telah habis masa iddahnya. Pasal 44, seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Contoh orang yang dilarang dinikahi sementara dalam pasal 42 sampai 44 yaitu
Contoh orang yang haram dinikahi sementara. Yang pertama, wanita kelima ketika seorang suami telah beristri 4. Yang kedua, wanita yang telah ditalak 3 dan belum menikah dengan laki-laki lain. Yang ketiga, mantan istri yang telah dili'an. Yang keempat, wanita muslim, laki-laki non-muslim. Berlaku juga istri dalam iddah raj'i. Hikmah dari larangan perkawinan ini, yang pertama, menurut pendapat Quraish Shihab mengatakan perkawinan dengan kerabat dekat dapat menyebabkan keturunan lemah secara jasmani dan rohani. Yang kedua, membebaskan nafsu syahwat dalam lingkungan keluarga dekat. Yang ketiga, memperluas persaudaraan dengan orang lain yang bukan kerabat melalui hubungan perkawinan. Terima kasih.